Salam kasih. Saya Umi Hani, tim peneliti dari Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Dalam video ini kami akan menyampaikan tentang komunikasi sesuai kondisi lansia. Tujuan dari video ini adalah yang pertama menjelaskan tentang pengertian, tujuan, hambatan, dan jenis-jenis komunikasi. Yang kedua adalah untuk bisa mengetahui bagaimana melakukan komunikasi dengan lansia secara tepat. Baik, perlu kita ketahui bahwa komunikasi efektif adalah sama-sama mengerti pesan yang sedang dibicarakan. Oleh karena itu, kita perlu memastikan informasi atau pesan dapat dimengerti oleh orang lain, sehingga menyampaikan pesan harus sejelas mungkin. Namun, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan komunikasi. Yang pertama, kita lihat dari faktor lansia. Lansia bisa jadi mengalami penurunan sensoris, misalnya penurunan fungsi penglihatan atau fungsi pendengaran. Kemudian yang kedua adalah ketidaknyamanan yang dialami oleh lansia, misalnya nyeri ya pada bagian tertentu dari fisik lansia. Berikutnya adalah efek pengobatan atau kondisi patologis, misalnya mulut lansia menjadi kering. Kemudian gangguan fungsi psikososial, misalnya depresi pada lansia. Kemudian gangguan kontak realita, misalnya demensia yang terjadi pada lansia. Berikutnya adalah hambatan terkait faktor perawat atau pelaku rawat. Bisa jadi mereka tidak sensitif atau tidak memahami kondisi lansia. Bisa jadi juga karena perawat atau pelaku rawat bukan pendengar yang baik. Atau ada beberapa kondisi yang kita menggunakan istilah yang tidak dipahami lansia. Berikutnya adalah perilaku yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi lansia. Hambatan berikutnya adalah faktor lingkungan, dalam hal ini misalnya kebisingan, sehingga mengganggu proses komunikasi. Baik, komunikasi itu tidak hanya komunikasi secara verbal ya, jadi apa yang kita sampaikan secara lisan, tetapi bisa jadi komunikasi non-verbal, yaitu misalnya ekspresi wajah, ya, bahasa tubuh, atau sentuhan. Ya, dan ini bahkan 55% komunikasi yang dilakukan dengan individu dan keluarga adalah komunikasi secara non-verbal. Sedangkan untuk komunikasi verbal hanya 7%, ya. Kata-kata yang diucapkan itu hanya 7%. Berikutnya 38% adalah nada suara selama kita berkomunikasi. Oleh karena itu, ada beberapa teknik dalam berkomunikasi dengan lansia, dari menyediakan waktu ekstra, kemudian mengurangi kebisingan, ya, membuat kenyamanan dalam lingkungan tempat kita berkomunikasi dengan lansia. Kemudian duduk berhadapan dengan lansia, itu juga bisa menjadi teknik komunikasi yang bisa kita ambil. Kemudian jangan lupa untuk menjaga kontak mata dengan lansia, mendengar aktif, kemudian berbicara yang pelan, jelas, dan keras. Kadang-kadang mereka mengalami penurunan pendengaran yang tadi saya sampaikan. Kemudian gunakan kata-kata atau kalimat yang sederhana dan pendek. Kemudian menetapkan satu topik dalam satu waktu. Awali percakapan dengan topik yang sederhana dan bicarakan tentang topik yang umum dan menarik bagi lansia. Ada beberapa hal yang terjadi pada lansia dengan demensia saat kita berkomunikasi. Yang pertama, mereka kesulitan menemukan kata, bahkan untuk kata-kata yang sebenarnya lazim mereka gunakan ketika belum mengalami demensia. Kemudian membuat kata-kata baru untuk orang-orang yang terlupakan. Mereka juga kesulitan dalam mengulangi kata atau frasa, kemudian kesulitan mengatur kata-kata menjadi kalimat yang logis dan mudah untuk dipahami ya. Berbicara lebih sedikit dari biasanya, kemudian sulit memahami konsep yang abstrak, termasuk dalam kesalahan ketika mengartikan komunikasi nonverbal, misalnya ekspresi muka, nada bicara, atau bahkan bahasa tubuh. Mereka keliru untuk menerima. Nah, karena itu ada beberapa teknik dasar untuk berkomunikasi dengan ODD atau orang dengan demensia. Ya, yang pertama observasi. Kita perlu melihat
perubahan bahasa tubuh lansia. Kita perlu peka terhadap perubahan sekecil apapun. Sehingga kita kadang ketika berkomunikasi dengan ODD ini dekatkan diri untuk bisa segera melihat perubahan apapun. Nah, dalam hal ini kita memahami kondisi ODD yang biasa sehingga kita dapat melihat adanya perubahan kondisi. Jadi kuncinya adalah dapat memahami kondisi orang dengan demensia yang tidak biasa. Berikutnya adalah mendengarkan perkataan lansia dengan penuh perhatian, yang tadi sudah sempat saya sampaikan, dengan kontak mata, dengarkan perkataan lansia, bicara dengan tenang, tidak terburu-buru ya, dengan bahasa sederhana. Perhatikan perubahan bahasa tubuh lansia, gunakan topik komunikasi yang sedikit, kemudian dorong dan motivasi lansia untuk berkomunikasi. Kadang kita juga butuh memberikan waktu untuk lansia, atau mungkin jika perlu kita bisa memberikan sentuhan fisik sesuai kebutuhan. Yang dasar berikutnya adalah empati. Dalam hal ini kita perlu merasakan apa sekiranya yang dirasakan oleh orang dengan demensia. Kita bisa mempertimbangkan perasaan ODD, memahami perasaan ODD, beritahu ODD bahwa kita itu menerima kondisi orang dengan demensia seperti apa saat ini. Ya. Di sini bagaimana teknik dasar kita dalam berkomunikasi dengan lansia itu juga perlu bagaimana kita menerima kondisi lansia. Bagaimana? Yang pertama kita menghargai lansia sebagai seorang individu, person. Kemudian selalu menghargai respon apapun yang muncul pada lansia ketika kita berkomunikasi. Kemudian adanya kesadaran diri dari pelaku rawat keluarga, ya, dan berusaha mengontrol perasaan untuk memberikan respon yang baik pada lansia. Kemudian menerima sikap dan perasaan lansia, tidak menghakimi lansia, dan juga menghormati kondisi lansia. Ini berulang kali kita sampaikan, kita perlu untuk menghormati kondisi lansia. Berikutnya adalah teknik bertanya. Nah, dalam komunikasi, mungkin kita butuh untuk memberikan satu topik pertanyaan saja. Dan juga hindari memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu cepat. Hindari juga bertanya mengapa. Hindari juga pertanyaan yang bersifat mengevaluasi. Dalam hal ini pertanyaan bisa kita berikan dalam konteks pertanyaan terbuka ataupun pertanyaan tertutup. Nah, berikut ada beberapa tips ya untuk melakukan komunikasi dengan lansia demensia. Pertama, jangan mendebat. Sebaiknya bagaimana? Setuju saja. Berikutnya, jangan gunakan logika. Sebaiknya ganti saja topiknya. Jangan mencela, sebaiknya alihkan saja perhatiannya. Jangan berceramah, ya, sebaiknya yakinkan saja. Kemudian jangan katakan, ingat ya, sebaiknya ajak saja bernostalgia. Kemudian juga jangan katakan tidak bisa. Sebaiknya kerjakan saja apa yang bisa. Jangan main perintah, sebaiknya berikan contohnya. Kemudian jangan rendahkan, sebaiknya dorong lansia. Dan jangan paksakan, sebaiknya perkuat saja. Jadi yang terpenting, ya, sebagai seorang caregiver harus punya kasih, ikhlas, dan chemistry yang kuat dengan pasien. Maka pasien akan merasa tenang. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.